Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran PKN berbasis portofolio. Perkenalkan, nama saya Feradia Rismayamudin, NIM akhir 179. Langkah-langkah pembelajaran PKN berbasis portofolio merupakan salah satu model yang menekankan kegiatan belajar siswa untuk aktif dan kreatif. Siswa harus peka terhadap permasalahan yang ada di sekolah atau di sekitar tempat tinggalnya, dan ikut serta berusaha untuk mencari dan menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut dengan cara-cara yang positif. Menurut Center for Civic Education, ada beberapa langkah model pembelajaran berbasis portofolio, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu memilih masalah untuk kajian kelas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas. Yang keempat, yaitu mengembangkan portofolio kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adinda Dwi Nur Fitria. Perkenalkan, nama saya Adinda Dwi Nur Fitria, NIM 046. Dalam buku panduan siswa kami Bangsa Indonesia tahun 2002, C2-33 diuraikan yaitu kelompok portofolio yang pertama bertugas menjelaskan masalah dan bertanggung jawab menjelaskan pilihan masalah yang telah dikaji. Kelompok ini bertanggung jawab menjelaskan masalah yang dipilih sebagai kajian kelas. Kelompok portofolio yang kedua bertugas menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah dan bertanggung jawab menjelaskan kebijakan-kebijakan yang ada atau kebijakan alternatifnya. Kelompok yang ketiga bertugas mengembangkan kebijakan publik yang akan didukung oleh seluruh kelas. Dan yang kelompok 4 bertugas mengembangkan dan bertanggung jawab rencana tindakan agar pemerintah bersedia menerima kebijakan kelas. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran portofolio. Dari kelebihan yaitu yang pertama mendorong adanya kolaborasi, yaitu komunikasi dan hubungan di antara siswa dan guru. Yang kedua, memungkinkan guru mengakses kemampuan siswa membuat atau menyusun laporan, menulis, dan menghasilkan berbagai tugas akademik. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan wawasan siswa mengenai isu atau masalah kemasyarakatan atau lingkungannya. Dari segi kekurangan yaitu, yang pertama membutuhkan waktu yang relatif lama. Kedua, memerlukan ketekunan, kesabaran, dan keterampilan guru. Dan yang terakhir, memerlukan adanya jaringan komunikasi yang erat antara siswa, guru, dan sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lailil Fitria. Perkenalkan, nama saya Lailil Fitria, NIM akhir 013. Model pembelajaran PKN SD di kelas 1, 2, dan 3. Pada kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3 belum memungkinkan menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio. Hal ini karena pada kelas tersebut masih terbilang permulaan pada pembelajaran peserta didik. Kelas rendah dan juga memiliki tingkatan kemampuan yang masih rendah dibanding dengan kelas tinggi seperti 4, 5, dan 6. Untuk itu, ada beberapa model penelitian yang sesuai dengan tingkatan kelas rendah seperti berikut. Yaitu 1, gaming. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik berlomba-lomba adu kecepatan dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu karya wisata. Metode karya wisata yaitu suatu cara penyajian bahan pembelajaran dengan membawa murid langsung ke objek yang akan dipelajari di luar kelas. Model pembelajaran PKN SD berbasis portofolio di kelas 4, 5, dan 6. Setelah kelompok mengerjakan tugasnya, hasil karya dari kelompok ini ditampilkan dalam sebuah portofolio kelas, yang kemudian guru menjelaskan spesifikasi portofolio yang terdiri dari satu yaitu seksi penayangan yang bertugas mengordinir penayangan yang ditempatkan pada lembar panel atau poster
yang terbuat dari papan busa, kardus, atau papan yang sejenis sesuai dengan kreativitas siswa. Bahan yang ditayangkan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, daftar sumber, peta graf, foto, karya seni asli, gambar, dan lainnya. Yang kedua yaitu dokumentasi. Bertugas mengordinir bahan-bahan yang paling baik untuk didokumentasikan. Bahan-bahan tersebut meliputi contoh-contoh penelitian yang baik atau bermakna yang telah dikerjakan siswa. Kemudian bahan-bahan tersebut disatukan dalam sebuah map yang sejenis, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alwardatul. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tata ruang keperluan penyajian portofolio atau showcase adalah sebagai berikut. Dana penyajian model pembelajaran praktik belajar pengetahuan sosial berbasis portofolio meja untuk meletakkan portofolio. 1. Tempat menyajikan portofolio, moderator, dewan juri, dan hadirin atau tamu undangan. Refleksi pengalaman belajar. Dalam refleksi, siswa diajak mengevaluasi tentang apa dan bagaimana mereka belajar. Tujuannya untuk belajar menghindari kesalahan di masa yang akan datang dan meningkatkan kinerja siswa. Hasil refleksi tersebut dimasukkan pada portofolio seksi dokumentasi dan diletakkan terpisah. Refleksi hasil pembelajaran praktik belajar PKN dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Mengembangkan karakter siswa berupa tanggung jawab, disiplin, sopan, jujur dan berani, menghormati hak orang lain dan hukum, berpikir terbuka dan kritis, negosiasi dan kompromi, ketekunan dan berpikir masyarakat. 2. Kesimpulan yang bisa didiskusikan lebih lanjut yakni siswa yakin bahwa mereka dapat berbuat sesuatu di masyarakat. Siswa mampu melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang mereka lakukan di kelas selama ini. Dan siswa semakin paham tantangan yang dihadapi para pembuat kebijakan di masyarakat. Serta siswa dapat mengembangkan penelitian dan keterampilan berkomunikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, para audiens bisa bertanya, dan saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.